Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Kamu sih, ya kamu. Itu yang lagi garuk-garuk ya kamu, ya kamu. Belum subscribe kan? Dikit lagi 2 juta loh ini lur. Berat banget kayaknya ya jari itu buat mencet ya. Padahal buat like foto mantan aja ringan anda ini. Gak ngomong kita dong, picak ke matamu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kebahagiaan sejati adalah saat di tanggal 20 saldo masih banyak. Kali ini kita akan mengidul film asal Norwegia yang wadidaw bagus banget sumpah lur, yaitu Headhunters tahun 2011. Bergenre action thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang pejabat di suatu perusahaan besar yang nekat menjadi pencuri lukisan untuk membiayai keluarganya. Sampai akhirnya pria ini memilih target yang salah lur. Seperti apakah keepikan dan ketegangannya? Langsung aja ke requestan salam preketek dari dulurku Pepet Kupet ya. Namanya aja udah kupet ini. Cak, titip salam buat yang lagi nonton biar tetap Navi. Monggo skeca akan mampus. Film dimulai dengan seorang pria asal Norwegia bernama Roger yang sering mencuri lukisan mewah dan dia menyebutkan beberapa aturan setiap menjalankan aksinya. Yang pertama, Roger selalu memastikan situasi dan kondisi rumah targetnya terlebih dahulu sebelum masuk ke sana. Lalu yang kedua, Roger tidak pernah menghabiskan waktu lebih dari 10 menit untuk mengantisipasi seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah. Ketiga, harus memakai pelindung di seluruh tubuh, khususnya tangan, kaki, dan wajah agar tidak meninggalkan jejak DNA sedikit pun. Keempat, jangan membuang-buang waktu untuk mengambil lukisan palsu meskipun bisa dijual mahal, karena hanya dibutuhkan waktu 1 minggu saja untuk mengetahui palsu atau tidaknya lukisan tersebut. Dan yang terakhir lur, cepat atau lambat Roger pasti akan mengalami 2 hal, yaitu mendapatkan lukisan yang sangat amat mahal atau dia juga bisa tertangkap. Dan inilah Headhunter. Regel, sørg for å vite alt 2. Du kommer over et kun bekymre deg for noe. Eller 4. Selv med banalt enkle forfalsk 3. Ikke legg igjen DNA. Sesuai judul film, pekerjaan asli Roger adalah headhunter atau profesi yang bertugas mencari, menyeleksi, dan merekomendasikan kandidat untuk posisi tertentu atas permintaan perusahaan klien. Intinya Roger ini biasa menyeleksi seseorang lur untuk bekerja di suatu perusahaan. Ya kayak HRD lah ya kan. Dan dia cukup sukses juga terkenal di Norwegia. Akan tetapi meskipun gajinya sudah cukup besar, pengeluaran Roger sangat edan-edanan dan memberikan segala untuk sang istri Diana. Jadi untuk memenangkan egonya, Roger nekat mencuri lukisan untuk membiayai kehidupan yang super mewah, walaupun Diana juga sudah bekerja sebagai pemilik galeri karya seni. Di lain sisi, Diana sebenarnya pengen banget punya momongan, tapi Roger masih belum memikirkan ke arah sana lur. Mirisnya di luar rumah sepertinya mereka berdua sama-sama selengki, seperti Roger yang sepulang mengantar Diana bekerja malah berhasil lole dengan memeunya yaitu Lotte, tidak pakai N. Tapi akhirnya Roger memutus hubungannya dengan Lotte saat wanita itu meminta Roger untuk bertemu seseorang di suatu acara makan malam. Di lain sisi Roger yakin Diana juga berselengki, namun dia belum tahu siapakah pacar istrinya. For skal en som meg få det han vil ha? Penger. Mye penger. Huset mitt for eksempel. Jeg liker det ikke. Ikke har jeg råd til det heller. De som er vant til å få kjærlighet. Det finnes nok av menn som vil gi. Vi er invitert til middag. Dette avsluttes nå. Det er opp til lei meg for. Sebagai seorang headhunter, Roger sudah terbiasa mewawancarai seseorang untuk diterima kerja. Namun yang dia hadapi adalah orang-orang sangat profesional di bidangnya dan biasanya untuk jabatan-jabatan tinggi di perusahaan. Yang jelas mereka pasti sangat tajir ya kan lur. Terkadang Roger juga mengulik kehidupan pribadi pelamar kerjanya.
mulai dari menanyakan sudah beristri atau belum, istrinya kerja atau tidak, dan jika punya anak siapa yang akan menunggu di rumah kalau anaknya sakit, apakah punya ART, apakah punya penyakit kadas, kurap kutil, dan panu, sampai bertanya apa lukisan mewah yang dia miliki. Ya, intinya lur, diam-diam Roger ingin menyelidiki situasi rumah pelamarnya untuk dia rampok, termasuk seorang pelamar siang itu, sebut saja Paijo, yang Roger tolak begitu saja untuk posisi CEO di perusahaan bernama Pathfinder, dan Paijo akan jadi target Roger selanjutnya. Jeg vil gjerne høre litt om livet ditt utenfor jobben også. Finnes det? Det verket er laget av Julian Opp. Eier du noe kunstverk? Faktisk. Hvem er hjemme om et av barna blir syk? Det er ingen hushjelp eller andre? Nei. Hun? Du bor altså her i Oslo, Skøyen, og er gift. Vært gift i 9 år. Og det er derfor du ikke kommer til å få det. Du søkte på den selv, da. Dalam melancarkan aksinya, Roger dibantu oleh rekannya yaitu Ove, yang Roger hubungi via telepon umum agar tidak meninggalkan bukti di HP-nya. Ove bekerja di perusahaan produk pengamanan rumah, yaitu kunci rumah yang hanya dapat dibuka dengan kode lur. Tapi brengkesnya Ove dapat membukanya begitu saja, sekaligus menonaktifkan alarm lewat server kantornya diam-diam, dan Roger pun berhasil masuk ke rumah Paijo dengan mudah. Nggak pakai lama, Roger langsung mengganti lukisan mewah incerannya dengan lukisan palsu yang dia cetak menggunakan printer super detail, dan sekilas tidak terlihat perbedaannya lur. Begitu selesai, Roger pun langsung pergi, dan Ove kembali mengunci pintu sekaligus menghapus histori kunci pintunya agar tidak ada bukti jika siang itu rumahnya telah dimasuki. Du er kandidat. Ja, vi har den. Selv satt jeg igjen med 80 000. Det holdt ikke til neste kvartalssalg. Ove Kikerud skulle ha 20 for å komme til kunsten i garasjen min. Pencurian pun berjalan dengan sangat mulus, dan Ove yang sudah tahu lukisan curian ditaruh di selipan kaca atas mobil Roger langsung mengambilnya saat dini hari. Lalu Ove pun menjual lukisan itu ke Swedia, dan dia mendapat bagian 20% dari harga jual karena juga membantu melepas kunci, ya kan? Lukisan pun terjual di harga 100.000 kron, dan Roger mendapat 80.000 kron atau setara 128 juta rupiah lur. Namun Roger masih harus muter otak cari duit lagi karena uang segitu nggak sampai seperempatnya dari cicilan rumah Roger per bulannya lur. Di pesta pembukaan galeri seni milik Diana, Roger dikenalkan istrinya ke seorang pria asal Belanda bernama Klaes, mantan direktur perusahaan teknologi GPS yaitu HOTE, yang juga merupakan rival dari Pathfinder, perusahaan yang meminta Roger untuk mencarikan CEO Pathfinder yang baru. Maka dari itu, tanpa pikir panjang, Roger pun langsung mengatur pertemuan selanjutnya dengan Klaes untuk mendiskusikan tawaran jabatan CEO Pathfinder. Namun setelah itu Roger merasa agak jiper karena seorang detektif yang sangat terkenal di Norwegia yaitu Brad Sper juga datang ke pesta tersebut untuk menyelidiki kasus pencurian barang seni. Jeg var direktør i en arbejdet hovedsageligt med GPS. Ikke hote vel? Pathfinder søker ny sjef. Så tar vi en lunsj. Mandag klokken 12. Breddesperre, Kripos. Ja, det har Han etterforsker kunsttjuv. Di rumah, Diana menceritakan ke Roger tentang lukisan buatan seorang seniman bernama Rubens yang dicuri oleh pasukan Jerman di kota Antwerp saat tahun 1941. Setelah hilang selama puluhan tahun, sekarang lukisan itu terpajang di apartemennya Klaes lur, karena ternyata nenek Klaes dulu mendapatkannya dari seorang tentara Jerman semasa perang. Diana menjelaskan bahwa Klaes meminta tolong kepadanya untuk mengecek keaslian lukisan tersebut. Akan tetapi Diana sudah menyarankan Klaes untuk menghubungi museum seni dan akan memindahkan lukisan itu ke sana minggu depan. Lalu menurut Diana, lukisan tersebut bisa bernilai ratusan juta kron alias ratusan miliar rupiah lur. Sier oss har det vært saknet. I Klas Greve sin leilighet i Oslo her. Jakten på det kaledonske villsvin. Han kom innom galleriet for å høre om jeg kunne kjente noen som kunne gjøre det. Flere titalls millioner. Vet du hva jeg syns? Jeg syns at vi to skal feire. Roger pun ingin merayakan atas dibukanya galeri seni milik Diana. Namun sebenarnya Roger sangat kegirangan karena mendapatkan target pencurian baru, yaitu apartemennya Klaes, ya kan? Apalagi nominal uang yang akan didapatkan jackpot lur. Malam harinya Roger pun menghubungi Ove, lagi-lagi via telepon umum agar lebih aman. Namun Ove sedang asik main tembak-tembakan dengan pacarnya. Beneran ada pelurunya ini lur, udah gila memang mereka ini, ya kan?
Ove pun akhirnya setuju untuk bertemu Roger esok hari jam 1 siang. Keesokan harinya sebelum berangkat, Roger sempat bertengkar karena setelah menikah selama 7 tahun, Roger masih belum memperbolehkan Diana punya anak. Lalu Roger pun bertemu dengan Ove di kosannya di tengah hutan untuk membahas rencana mereka mencuri lukisan Rubens di apartemennya Claes. Ove bertugas untuk membuat lukisan Rubens yang palsu dan seperti biasa nantinya akan menjual lukisan tersebut ke Swedia. Sementara Roger makan siang dengan Claes di hari Senin untuk membahas jabatan CEO Pathfinder sekalian mengulik situasi di rumah Claes. Pada awalnya Ove sempat menolak karena ingin berduaan dengan pacarnya, tapi akhirnya Ove menerima tawaran itu begitu mengetahui nilai lukisannya seharga ratusan juta kron. Vi har prøvd å snakke om dette her i Og det kommer til å ta 7 år til. Du reiser til Göteborg og skaffer en rep. Det finnes mange, men vi må ha en bra. Jeg har en lunsj med Greve på mandag. Da skal jeg finne ut når den leiligheten står. Det er kun få dager til det bildet flyttet fra henne. Karena sudah terbiasa menghadapi bos-bos besar, ketika makan siang bersama, Claes tidak langsung terpancing dengan obrolan Roger yang ingin mengulik kehidupan pribadinya. Namun setelah itu Claes mengajak Roger main squash, dan ketika Claes sudah terlihat agak capek, Roger pun mulai tanya-tanya lagi. Yang ternyata Claes sudah bercerai dan tidak memiliki anak, tapi dia punya anjing yang masih ada di rumahnya di Amsterdam. Claes ternyata mantan anggota militer dan terdapat banyak bekas luka di punggungnya karena suatu insiden saat menjalankan misi ke negara Bolivia. Claes pun mengaku dulu saat di militer dia masuk ke pasukan khusus bernama Trek yang bertugas melacak buronan maupun orang hilang, dan Claes dulu direkrut perusahaan HOT untuk mengusulkan perbaikan sistem pemancar GPS super duper kecil buatan perusahaan tersebut yang dapat membantu mencari orang lur. Lalu sebelum obrolan mereka berakhir, Claes mengatakan jika dia ingin pulang dulu ke Amsterdam dan baru balik lagi ke Norwegia besok lusa lur. Er du gift? Jeg er skilt. Barn? Hund? Ja. Hvor er de henne fra? Bolivia? Nej, jeg var heldig. De lavede de her... Jeg havde så nogle forslag til forbedringer. Og efter nogle år, der endte jeg så i en besporing af savnet. Efter hvornår tror du, vi kan aftale møde plads? Når er du tilbake fra Amsterdam? Sesampainya di rumah, Roger melihat pesan yang ditinggalkan oleh Diana, yaitu dia pulang agak telat karena menemui customer yang minat dengan lukisannya. Lalu keesokan paginya, Roger pun menjalankan perampokannya ke apartemen Claes dengan cara seperti biasa, yaitu Ove membuka kunci kediaman Claes lewat server kantornya. Setelah itu Roger mencari lukisan yang ditargetkan dan langsung dia ganti dengan lukisan Rubens yang palsu. Begitu selesai mengganti lukisan, Roger pun teringat dengan istrinya saat melihat bocil-bocil yang lagi asik main di luar. Setelah itu Roger pun menelpon Diana, tapi ternyata lur, Hei, det er Diana. Vet hva du skal gjøre til Tone. Roger pun sangat terpukul ketika menemukan HP Diana di kamar Claes, yang artinya dugaan Roger benar jika istrinya juga berselengki lur. Mirisnya Roger tadi menelpon Diana karena teringat dengan keinginannya yang mau punya anak dan tujuannya mencuri lukisan Claes agar Roger bisa mampu secara finansial untuk membiayai persalinan sekaligus membesarkan anaknya nanti. Lalu sesampainya di rumah, Diana pun mengaku ke Roger jika HP-nya hilang dan mungkin ketinggalan di galeri seni. Padahal Roger sudah tahu jika HP-nya ada di apartemen Claes dan Roger terlihat benar-benar sedih. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa lur karena Roger juga selengki sama cewek lain ya kan. Sungguh karmanya nggak main-main. Ville bare høre stemmen din. Da blir jeg søtt. Jeg prøvde å ringe deg på mobilen. Nei, ikke jeg må ha glemt den på galleriet. Går og legger meg. Ok. Besoknya sesuai rencana, Roger mempertemukan Claes ke para pejabat Pathfinder. Akan tetapi Roger nggak fokus karena memikirkan istrinya yang berasal-ule dengan Claes. Sementara di tengah meeting, Claes sempat mengatakan jika perusahaan HOT sedang mengembangkan sebuah gel yang berisi ratusan pemancar GPS per mililiter. Lalu setelah rapat berakhir, meski presentasi Claes sangatlah bagus lur, tapi Roger tidak bisa meloloskan Claes dengan
dengan berbagai alasan, padahal Roger masih emosi aja sama perselengkian istrinya ya kan. Setelah itu Roger menelpon Ove dengan HP-nya dan menyuruhnya untuk segera mengambil lukisan Rubens di mobilnya malam itu juga, lalu segera menjualnya ke Swedia. Namun sepulang kerja Roger papasan dengan Lotte yang sangat kangen dengannya. Roger pun sempat mempersilahkannya masuk ke mobil dan Lotte sempat nyosor sambil membelai rambut Roger. Namun Roger mengatakan jika hubungan mereka sudah berakhir dan melarang Lotte untuk menghubunginya lagi. Hvornår skal du anbefalingen? Ingenting er avgjort. Det finnes flere kandidater. Du reiser til Göteborg i kveld, Ove. Ville skal omsettes i penger så raskt som... Jeg savner deg så mye. Ikke kontakt meg med. Ketika sedang makan siang bersama Diana, Roger menjelaskan jika Claes tidak diterima kerja di Pathfinder. Bahkan Roger juga akan menelpon instansi-instansi lain untuk memastikan Claes tidak akan diterima kerja di Norwegia. Namun Roger tidak menjelaskan alasannya kepada Diana. Lalu Roger juga bertanya, apakah Diana sudah menemukan HP-nya di galeri seni? Ya, jelas itu semua Roger lakukan untuk menunjukkan ke Diana jika dia sudah mengendus perselengkian yang dilakukan istrinya, sekaligus memisahkan Diana dengan Claes. Di lain sisi, Ove memarkir mobilnya di tempat biasa beberapa ratus meter dari rumah Roger dan akan mengambil lukisan Rubens di mobilnya Roger. Keesokan paginya ketika akan berangkat kerja, Roger begitu terkejut melihat Ove yang sudah tewas di mobilnya dengan posisi badan menghadap ke belakang dan dengkulnya masih menyentuh jok supir. Gak pakai lama Roger langsung memindahkan Ove ke bagasi dan Roger juga menemukan seonggok jarum di dalam jok mobilnya. Roger yakin ada seseorang yang menaruh jarum tersebut di jok dan dengkul Ove pun tertusuk saat ingin mengambil lukisan Rubens di selipan kaca atas mobil. Tak lama kemudian Diana pun datang, lalu dia mencium Roger sambil membelai rambutnya. Setelah itu Roger segera menyetir mobilnya ke danau dekat sana dan berniat menceburkan jasad Ove dengan memasukkan batu-batuan di bajunya agar Ove tetap tenggelam. Tapi tiba-tiba Ove? ternyata Ove masih hidup dong. Krik. Karena racun yang tertusuk ke dengkul tidak bekerja secara maksimal, lur. Setelah itu Roger segera OTW ke rumah Ove sesuai alamat yang tertulis di KTP-nya. Dan untungnya tak lama kemudian Ove pun sadar. Lalu Roger mengatakan jika Ove terkena racun dari jarum di jok mobilnya yang entah dipasang oleh siapa. Selain itu Roger juga menjelaskan tentang Diana yang berselengki dengan Claes. Karena merasa sangat kesakitan di tubuhnya, Ove pun ingin dibawa ke rumah sakit. Tapi pastinya Roger menolak karena semua aksi kriminal mereka bisa-bisa terbongkar ya kan. Setelah itu Roger akan menetralkan racun di tubuh Ove dengan memberinya susu. Tapi ketika membuka kulkas, Roger juga mengambil pistol berwarna silver di dalam sana untuk jaga-jaga. Lalu yang terjadi... Nålen i kneet så ikke gift oss. Absolutt ikke. Vær så snill, Roger. Jeg må på sykehus. Nå tar vi det helt... Mama, masalahnya makin ruwet lur. Karena tanpa sengaja Roger menembak mati Ove dengan pistol silver tersebut. Di lain sisi ternyata Claes sedang berada di luar rumah untuk melacak seseorang, entah Ove ataukah Roger, lewat pemancar super kecil buatan perusahaan HOT yang sudah Claes pasang secara diam-diam. Setelah itu Claes pun turun dari mobil untuk bertemu Roger dan... Vores største voksen mikroskopiske sender. Untungnya Roger berhasil kabur dan dia teringat dengan Claes yang mantan pasukan khusus dan bertugas melacak orang. Juga tentang HOT yang memiliki teknologi pemancar GPS dengan ukuran sangat kecil lur. Ya bisa jadi Claes ingin menangkap Roger karena telah mencuri lukisannya ya kan. Setelah itu Roger pun membuang HP-nya agar tidak bisa dilacak dan berpindah ke mobil Ove yang terparkir di dekat rumah Roger sambil membawa lukisan Rubens. Setelah itu Roger membuang semua baju yang dia pakai ke danau sekaligus cincin nikahnya, lalu memakai baju kerjanya Ove yang ada di mobil untuk mengantisipasi jika pelacak ada di pakaiannya.
Setelah itu Roger pergi ke kosan Ove dan membayar sejumlah uang ke bapak kos sebut saja Tukiman untuk menyembunyikan mobilnya di gudang agar tidak ditemukan oleh siapapun termasuk Claes. Akan tetapi lur, Claes tetap bisa melacak keberadaan Roger yang mungkin pelacaknya sudah terpasang di dalam tubuhnya. Karena Roger sudah ganti mobil, buang HP, copot kelambi dan cincin nikah, tapi masih bisa dilacak ya kan. Sedangkan di kosan Ove, Roger menaruh beberapa barangnya, juga pistol silver di meja kosan dan menyembunyikan lukisan Rubens di dalam plafon bilik WC. Sampai akhirnya Roger sangat terkejut saat melihat Claes datang bersama anjingnya dan membawa pistol silver yang dia ambil dari meja kosan Ove. Lalu yang terjadi? Nyelam di kolam mambunya pasti sangat nikmat itu lur. Untungnya Roger masih bisa nafas dengan karton bekas tisu WC dan anjing Claes tidak sadar jika Roger ada di bawah sana karena baunya tertutup bau Setelah situasi aman, Roger pun buru-buru lari ke mobil Ove, tapi mobilnya nggak bisa jalan karena salah satu kabel mesin sudah diputus Claes untuk mencegah Roger kabur. Roger pun akhirnya berencana kabur naik traktor dan akan mencari kuncinya ke rumah Tukiman yang ternyata dia sudah koit, entah siapa yang membunuhnya. Setelah mengambil kunci traktor di saku Tukiman dan Roger segera balik ke gudang tadi, tiba-tiba datang anjingnya Claes yang langsung menggigitnya dan Hvem er du da? ternyata mobil di belakang Roger hanya ingin menyalip lur, dan pria ini begitu terkejut saat melihat Roger yang terluka parah serta mambu telek. Roger pun akhirnya segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ketika sadar Roger sudah ada di rumah sakit dan luka gigitan di bahu kirinya sudah diperban. Tak lama kemudian suster datang membawa makanan dan karena melihat dua polisi yang berjaga di luar, Roger pun membiarkan pintu terbuka lalu sembunyi di lemari agar polisi-polisi itu mengira Roger telah kabur. Begitu situasi dirasa aman, Roger pun segera keluar kamar, tapi dilalah dia malah papasan dengan dua detektif. Du er Ove Kikerød? Ja. Hei, Olav Sunde, dette er mistenkt for drapet på en bonde. Ternyata Roger malah dikira Ove dan dituduh polisi telah membunuh Tukiman. Mendengar itu Roger pun manggut-manggut aja agar identitas aslinya tidak terbongkar. Lalu saat OTW ke kantor polisi, salah satu polisi pun turun karena ada truk yang ugal-ugalan. Namun Roger teringat dengan kata-kata Claes saat meeting jika perusahaan HOT sedang mengembangkan pemancar GPS di dalam sebuah jail. Roger pun beranggapan mungkin Claes bisa melacaknya melalui gel yang diberikan Diana saat membelai rambutnya sebelum dia pergi dari rumah membawa tubuh Ove. Maka dari itu Roger pun yakin jika sosok di truk itu adalah Claes yang ingin membunuhnya. Roger pun langsung memperingatkan polisi-polisi itu dan Han kom på det på sånn sammen. Han har smurt senner i håret mitt! Claes pun akhirnya pergi karena menganggap Roger sudah mati. Lalu ketika situasi aman, Roger pun segera keluar dari mobil sambil menahan sakit di seluruh tubuhnya. Setelah Roger membuka borgol dengan kunci di saku salah satu polisi yang wajahnya sudah buyar, dia pun menggunduli kepalanya dengan gunting dan cukuran yang Roger temukan di mobil. Lalu rambut-rambutnya dimasukkan ke dalam plastik ciki. Sumpah di sini Roger kasihan banget lur, udah berdarah-darah nyukur
mencukur rambutnya sambil nangis-nangis pula. Gimana? Enggak ya kan? Situasi hidupnya benar-benar kacau dan tidak terprediksi lur. Mulai dari mengetahui istrinya selengki, membunuh Ove, nyemplung ke kolam sampai hampir mati ditabrak truk dan menggunduli rambut untuk menghilangkan pelacak. Setelah itu Roger merampas pistol polisi, menukar bajunya dengan polisi tersebut, juga menghancurkan jari jemarinya agar identitasnya tidak bisa diketahui dari sidik jari. Dengan ini Roger pun yakin polisi akan mengira semua orang di mobil itu, termasuk Roger yang dikira Ove, telah mati karena kecelakaan. Setelah berjalan sampai ke kota, Roger sempat menghubungi Diana via telepon umum untuk meminta bantuan. Akan tetapi Roger mengurungkan niatnya, lalu dia menangis karena sangat rindu dengan istrinya. Lalu dia pun pergi ke apartemen Lotte untuk meminta bantuan. Namun ketika mengambil gunting di laci dapur untuk melepas perbannya, Roger pun sangat terkejut melihat seonggok pulpen berlogo Hotelur, dan itu artinya Lotte kenal dengan Clash ya kan. Di lain sisi Lotte sudah mengirim SMS ke Clash yang melaporkan kedatangan Roger di sana. Jelas Roger yang mengetahuinya langsung merebut HP Lotte, menghantam endasnya dan memaksanya untuk mengaku apa yang terjadi. Lotte pun akhirnya memberitahu bahwa sejak awal Clash sebenarnya masih bekerja di Hotelur dan dia ditugaskan perusahaannya masuk ke Pathfinder untuk mencuri teknologi di sana. Sementara Lotte ditugaskan oleh Clash untuk berkenalan dan berpacaran dengan Roger sampai membawanya bertemu dengan Clash. Namun karena Roger memutuskan hubungannya dengan Lotte, Clash pun membuat rencana baru, yaitu menjelaskan tentang lukisan Rubens ke Diana sekalian menjadi selengkiannya agar bisa memancing Roger untuk lebih dekat dengan Clash. Tapi karena Roger juga menolak Clash masuk ke Pathfinder, Clash yang begitu dendam pun berencana untuk membunuhnya. Karena usut punya usut lur, perusahaan Hote hampir bangkrut, dan dengan mencuri teknologi Pathfinder maka Hote bisa terselamatkan, dan teknologi itu juga bernilai miliaran kron bagi perusahaan Hote. Lalu Clash pun menyuruh Lotte lagi untuk menemui Roger dan diam-diam memasangkan pelacak berbentuk gel di rambutnya. Ya, bukan Diana yang mengoleskan gel pemancar, melainkan Lotte saat dia mengaku kangen dengan Roger lur. Clash juga memasangkan jarum beracun di kursi sopir, berharap bokongnya Roger yang ketancap, malah nusuk dengkul Ove yang lagi ngambil lukisan Rubens ya kan. Lotte menceritakan itu semua sambil menangis dan mengaku ingin terlepas dari ancaman Clash. Karena merasa iba, Roger pun mengambilkan air putih ke dapur untuk menenangkan Lotte. Tapi tiba-tiba jeg arbejder på det i flere måneder, han arbejder stadig for hårdt. Det eneste, jeg har gjort, det var at smøre en sender i håret på dig. Så opsøgte han Diana og fortalte hende, så mødte han dig. Karena Lotte masih berusaha menyerang, Roger pun terpaksa menembaknya hingga koit. Setelah itu Roger pulang ke rumahnya dan bertemu Diana yang baru pulang kerja. Diana pun terkejut melihat kondisi Roger dan mengatakan jika sebelumnya dia masih sakit hati dengan ucapan Roger. Maka dari itu Diana selengki dengan Clash, namun Diana mengaku salah dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Karena satu-satunya pria yang dia cintai hanyalah Roger. Bahkan Diana akan setuju untuk tidak punya anak asalkan bisa terus bersama Roger. Diana mencurahkan perasaannya dengan jujur, dan di sini kita bisa menyimpulkan lur bahwa Diana tidak ada hubungannya dengan rencana Clash. Men du sårer meg. Han var så lett å snakke med, og jeg bare... Du elsker meg? Aldri slutt å tro på det. Lov meg da. Jeg vil ikke gjøre hva som helst. For det er det jeg vil ha. Hvis du virkelig mener at vi ikke skal ha barn. Det var feil. Og jeg skammer meg sånn.
Setelah itu sambil diobati lukanya oleh Diana, Roger pun menjelaskan semuanya, mulai dari perselengkiannya dengan Lotte, pencurian lukisan yang sudah sering dia lakukan, termasuk masalahnya dengan Clash serta kepolisian, dan Roger harus segera kabur menyelamatkan diri. Karena bukan hanya Clash yang mungkin akan terus mengejarnya, tapi cepat atau lambat polisi juga pasti akan memburu Roger saat menyadari jika Roger berhasil selamat dari kecelakaan. Namun kepolisian masih mengira Roger adalah Ove, ya kan lur? Mendengar itu Diana pun memberikan kartu kreditnya ke Roger untuk modal dia kabur. Tapi Diana juga kecewa dengan Roger yang sampai nekat mencuri lukisan untuk membelikan Diana ini itu sampai rumah yang mewah. Roger pun mengatakan jika dia sangat takut kehilangan Diana dan rela melakukan apapun demi menyenangkan hati istrinya. Bahkan saking cemburuannya Roger melarang Diana punya anak karena tidak ingin nantinya Diana lebih perhatian ke anak mereka dibanding ke Roger. Setelah 7 tahun menikah, akhirnya Roger pun jujur tentang apa yang sebenarnya dia rasakan, dan kini mereka berdua saling mengerti satu sama lain. Lalu setelah lukanya sudah diobati, Roger pun berangkat ke rumah sakit tempat jenazah-jenazah kecelakaan berada. Rana kunst og kjøpe ting jeg ikke trenger. Jeg har vært redd for at vi to skulle få et du elsket høyere enn meg. Og jeg har vært redd siden første gang. Jeg har vært redd for at du skulle forlate. Diana pun SMS ke Clash untuk bertemu di apartemennya. Sementara itu di rumah sakit, Roger telah mengambil bungkus ciki yang berisi rambutnya dan dia sempat papasan dengan detektif Britt. Setelah itu Roger buru-buru OTW ke rumah Ove dengan mayat Ove yang masih tergeletak di kasur, dan Roger segera membersihkan sidik jarinya di sana. Tapi tiba-tiba Clash datang menodongnya dengan pistol silver, dan pastinya Roger sudah mengantisipasi kedatangan Clash karena dia tahu Clash pasti akan mengikuti potongan rambut di bungkus ciki yang masih terdapat pemancar GPS-nya. Maka dari itu Roger sudah mengaktifkan sistem alarm di rumah Ove hingga CCTV-nya terpantau langsung dari kantor Ove dan hanya terlihat Clash di frame-nya lur. Setelah itu Roger mengambil pistol Ove dan Clash pun langsung menembaknya. Tapi yang terjadi, Hvorfor er jeg her? Ville ha deg. Om det er fordi hun skulle bytte patroner i pistolen. Jeg aner ikke hvor mange kuler. ternyata sebelumnya Diana sengaja datang ke apartemen Clash untuk mengganti pistolnya dengan peluru kosong. Sementara itu CCTV hanya merekam Clash yang tertembak berkali-kali, dan dengan ini tidak ada bukti keterlibatan Roger karena Clash juga ditembak oleh Roger dengan pistol milik Ove. Lagi pula Roger sudah membersihkan semua bekas sidik jarinya di rumah tersebut. Setelah itu Roger buru-buru pergi bersama Diana, dan Roger mengatakan jika sekarang semua masalah mereka telah berakhir. Ja. Sebelum film selesai lur, Roger pun menjelaskan apa yang sebelumnya dia lakukan. Jadi, Roger sudah membersihkan pistol yang Roger gunakan untuk membunuh Lotte dan dia tempelkan ke jarinya Ove lur. Itu artinya Ove akan menjadi pelaku pembunuhan Lotte, sedangkan pistol silver yang dipakai oleh Clash adalah pistol yang ditembakkan Roger untuk membunuh Ove, ya kan? Maka dari itu polisi pasti menyimpulkan bahwa Ove dan Clash hanyalah dua rekanan pencuri lukisan yang akhirnya saling membunuh satu sama lain karena suatu masalah, dan Clash juga terbukti sebagai pembunuh tukiman. Namun sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa diubah Roger, yaitu waktu kematian Ove yang sangat jauh dari penembakan yang dilakukan Clash, ya kan? Itulah mengapa Roger memposting video CCTV rumah Ove ke internet secara anonim agar semua orang tahu tentang kasus tersebut untuk mendesak detektif Britt yang mengusut kasus itu. Karena Britt sangat menjaga reputasinya agar namanya tetap baik di mata publik daripada kasusnya tidak terpecahkan karena waktu kematian Ove yang begitu jauh. Britt pun mau nggak mau langsung memutuskan bahwa kasus tersebut memang hanya pertikaian antara dua pencuri lukisan, yaitu Ove dan Clash. Sebuah rencana yang luar biasa cerdas dari Roger, ya kan lur?
ville politiet finne på Ove Kikerud. Den samme pistolen drepte oss. Politiet ville også finne ut at pistolen stemte overens med kulen som... Ja, som sagt, det var en lag. Svaret begynner på R. Renommé. Setelah semua yang terjadi, Roger dan Diana akhirnya saling mengerti. Bahkan Diana sekarang telah hamil dan mereka juga menjual rumah untuk tinggal di tempat yang lebih cocok dengan kondisi finansial mereka. Selain itu, jabatan CEO Pathfinder akhirnya Roger berikan ke kandidat yang dia tolak di awal film. Tak lain tak bukan adalah Pai Jolur. Ha en fin dag da. Begge to. Ta vel imot Jeremias Lander. Takk for sist. Buyar, mantap sekali filmnya ya kan. Terpuaskan dari awal sampai akhir dan full tegang lur. Jadi pesan moral dari film ini adalah hiduplah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanmu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak pada banyaknya harta, tapi pada ketenangan hati. Assalamualaikum.